Jika membahas revolusi mental, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu revolusi. Revolusi biasanya identik dengan kekerasan, cara kasar, senjata, bom, sampai granat. Tetapi, pada kenyataannya, ketika kita ingin merevolusi mental kita, tidak menggunakan cara itu. Sebaliknya, harus dengan cara-cara yang lunak. Mengapa kita harus mengubah mental kita? Mari kita lihat kata-kata khas yang biasanya mengiringi kata mental. Mental tempe, mental pembantu, penyakit mental, gangguan mental, dan lain-lain. Pasti yang terbayang oleh kita semua adalah kata-kata negatif. Seperti pertanyaan ini. Ini warna apa? Kalau ini? Yes. Yang ini? Yes. Sapi minum? Iya. Kita telah dipengaruhi oleh kata-kata sebelumnya, yang berarti kita mudah dipengaruhi oleh kata-kata negatif oleh lingkungan, media massa, atau bahkan oleh diri kita sendiri. Lantas, siapa yang bisa mengubah kondisi ini kalau bukan kita sendiri? Kita harus berubahnya menjadi hal yang positif, yaitu mental juara. Mengapa kita harus memiliki mental juara? Saya akan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang pertama kali menginjakan kaki ke bulan? Yes. Ya, betul, Neil Armstrong. Lalu, siapa yang kedua menginjakan kaki ke bulan? Anda perlu waktu untuk menjawabnya, atau bahkan Anda tidak tahu. Kenapa Anda tidak tahu? Kurang disorot media massa? Tidak populer? Tidak penting? Nah, itulah yang terjadi jika kita menjadi orang nomor 2. Jika belum menjadi orang nomor 1, maka berpura-puralah menjadi orang nomor 1, karena otak hanya bekerja sesuai dengan perintah pemiliknya. Maksudnya, jadilah orang yang bermental juara seperti orang nomor 1, agar segala potensi dalam diri menjadi maksimal. Nah, praktik soft skill ini adalah jalan yang bisa kita tempuh untuk melakukan revolusi mental, keterampilan tentang diri, dan kaitannya dengan orang lain yang semakin efektif akan membuat kepribadian kita semakin berkembang. Untuk mengembangkannya, yang harus kita asah diantaranya adalah hubungan interaksi, baik dalam keluarga, pekerjaan, bahkan berbangsa dan bernegara, agar semakin harmonis, sinergis, menuju cita-cita bersama. Langkah-langkahnya adalah: pertama, perkuat konsep diri. Dengan konsep diri yang kuat, maka kita akan memiliki bahan untuk menyusun goal setting atau tujuan hidup. Agar dapat mencapainya, kita perlu terampil agar diri kita selalu termotivasi. Motivasi ini perlu kita kontrol dengan terampil dalam mengendalikan emosi. Kepercayaan diri pun perlu kita asah, serta mampu berkomunikasi dengan efektif, empati, dan asertif. Dan juga dapat berelasi dengan baik dengan orang lain. Maka dengan soft skill yang tangguh, kita dapat mempraktikkan revolusi mental dengan bermakna dan nyata.